Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan memaparkan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Najib Fajri Lakiki Saifi. Yang kedua Dela Renita Widi. Yang ketiga Ahmad Ali Imron dan yang keempat Juhairia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas yaitu metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal, yaitu sampel yang umumnya memiliki jumlah 1 lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Pengujian normalitas data yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menjadi penting karena kebanyakan analisis statistik yang bersifat inferensial mensyaratkan bahwa data tunggal dapat dilakukan dengan uji Lilliefors, sedangkan untuk data bergolong dapat dilakukan dengan uji Chi-kuadrat. Yang pertama yaitu uji Lilliefors. Uji kenormalan dengan uji Lilliefors menggunakan konsep statistika non-parametrik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Kelebihan dari Lilliefors test ini yaitu penggunaan atau perhitungannya yang sederhana, serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil, atau N sama dengan 4. Proses pengujian Lilliefors test dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah data dari terkecil sampai yang terbesar. Dan setiap data ditulis sekali, meskipun ada beberapa data. Kemudian periksa data, berapa kali munculnya bilangan-bilangan itu atau frekuensi harus ditulis. Kemudian dari frekuensi, susun frekuensi kumulatifnya. Lalu hitung proporsi empirik atau observasi berdasarkan frekuensi kumulatif. Kemudian hitung nilai Z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z. Lalu hitunglah the theoretical proportion. Lalu bandingkan empiric proportion dengan the theoretical proportion. Kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara kedua proporsi tadi. Dan langkah terakhir yaitu carilah selisih terbesar di luar titik observasi. Yang selanjutnya yaitu pengujian normalitas dengan kertas peluang normal dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. 3. Uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat. Uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Sebelum rumus Chi-kuadrat digunakan untuk uji normalitas, terlebih dahulu ada beberapa besaran yang harus dihitung. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan rumus Chi-kuadrat untuk uji normalitas. Yang pertama, susun data ke dalam daftar distribusi frekuensi. 2. Kemudian, hitung harga rata-rata dan simpangan. 3. Tentukan batas kelas atas
dan batas kelas bawah setiap kelas interval. 4. Hitung skor Z berdasarkan harga rata-rata, simpangan baku, dan batas kelas interval. Yang kelima, berikutnya berdasarkan tabel C, ditentukan luas di bawah kurva untuk setiap batas kelas interval dan berdasarkan luas dihitung selisih luas batas interval yang terdekat dan dikalikan dengan angka 100 untuk memperoleh frekuensi harapan. Dan yang terakhir, selanjutnya barulah dapat dihitung harga J kuadrat. 4. Uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Persyaratan: yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, data dari sampel random. Dan yang kelima, uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Nilai hasil belajar biologi yang akan dilakukan uji normalitas. Adapun strategi pembelajaran biologi yang diberikan adalah strategi pembelajaran kooperatif dan konvensional. Berikut ini adalah data hasil belajar biologi yang diperoleh melalui tes setelah sampel penelitian diberikan perlakuan selama 2 bulan sebanyak 8 kali pertemuan kelas. Untuk data-datanya bisa dilihat di PPT-nya ya. Hipotesisnya, yang pertama, HO data hasil belajar biologi berdistribusi normal. Yang kedua, H1 data hasil belajar biologi tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai alfa. Nilai alfa sama dengan level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Baik, di sini saya akan menerangkan cara menggunakan uji normalitas dengan SPSS dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah masukkan data kalian terlebih dahulu. Kita masukkan. Nah, ini kan masih ada koma 00-nya, sedangkan saya tidak butuh itu. Kemudian klik variabel untuk menghilangkannya. Klik desimal, rubah ke angka 0. Nah, untuk menyetatikan yang distribusi variabel pertama saya kasih namakan nanti kooperatif. Yang kedua adalah konvensional. Nah, untuk selanjutnya adalah klik analyze, klik regression, klik linear, kemudian kooperatif kita taruh di independen, sedangkan konvensional kita pindah ke dependent. Kemudian klik save, klik ini, continue, kemudian oke. Nah, ini sudah keluar datanya, tapi ini masih belum. Yang kita butuhkan adalah data residualnya. Untuk itu kita klik ini, nggak usah disimpan ini. Nah, ini sudah keluar, tinggal klik analyze lagi, kemudian non-parametric test, dan kemudian legalisi dialog, kemudian klik satu sampel KS ini. Nah, ini kemudian dipindah ke sini. Ini jangan lupa harus dicentang normal
distributionnya, kemudian tinggal diklik. Nah, sudah keluar. Jadi datanya ini di sini yang kita butuhkan. Nah, sesuai di atas 0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal.